Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perpulungan kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus, kata dibata si jadi perenungan ta ibas minggu pendidikan enda. Ibu adibas kitab pengerana 10 ayat 10 ayat 10:5. Janah kogeken man banta kerina si jadi palas kata dibata ibas minggu enda. Bagenda nina katana. Kune sekindu lan telap, tapilah igarutdu terpaksa ka merdahin susah-susah. Pergunakanlah ukurdu si jore, cenari bahan leben rencana. Adinipe nagut ope denga ipelemuk alutabas, lanailit gunana pawang nipe. Ranan kalak pentar mahanca ia ihamati. Tapi bene kalak bodoh arkiteken rananna jine. Tangtangna bodoh rananna. Kadungenna bagi kalak jahat mahado. Kalak motu ngeranai lalap. Warisi pagi isepe lamatasa. Lalit si beluh nuri kenca. Kai si terjadi kenca mate. Kalak bodoh ngenca lamatah dalan kurumahna. Alular ngadi-ngadi erbintuas erdahin. Sajenda kata dibata endandai nggoyogeken man banta kerina janah temanta ibas minggu pendidikan enda mendalami hikmat pebagesi kepentar. Perpulungan GBKP Runggun Pasar Minggu si kelengi Tuhan, shalom menjuah-juah man banta kerina. Salam sehat. Sekalipun kita masih beribadah secara live streaming, jangan ngikuti kebaktin tai rumah masing-masing, tapi mari tetap bersukacitalah karena sukacita meningkatkan imunitas tubuh. Tidak hanya imun kita meningkat, tapi di dalam Tuhan kita juga meningkat dalam iman pengharapan akan penyertaannya. Sendak kita ngukuri karena kata dibatar palaskan kitab pengerana. Kitab pengerana indah disuratkan Raja Salomo, raja yang terkenal sebagai raja yang berhikmat. Jana tidak ada raja sebelum dan sesudah Salomo yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan, sebab Raja Salomo mindo hikmat res kebijaksanaan ibas dibata nari. Memang labo tersurat di jenda gelar Raja Salomo, tapi bas pasal sada ayat sada kitab pengerana enda iji jelas ikata kena, maka kitab pengerana enda ibas anak Daud Raja Yerusalem. Ya. Dan siapa anak Daud yang merupakan raja di Yerusalem adalah Raja Salomo. Nah, apa itu hikmat? Kaikin hikmat deh. Senina rasturang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Kata hikmat itu berasal dari bahasa Ibrani, hokmah. Dan bahasa Yunani disebut Sophia. Dan bahasa Inggris disebut wisdom. Dan apa arti hikmat sesungguhnya? Orang yang berhikmat senina rasturang tidak hanya berilmu pengetahuan, tidak hanya sekedar memiliki pengertian, tapi kalak si berhikmat enda lebih bagus asangken si. Ada banyak orang pintar, ada banyak orang yang intelektualnya hebat, berpendidikan tinggi, tapi belum tentu berhikmat. Hikmat
sesungguhnya juga berkaitan erat dengan praktek hidup. Hikmat enda lid kaitan naras gaya geluh pola kehidupan yang berbudi luhur janganlah terjengjai, tapi juga di dalamnya ada skills of life. Keterampilan gunandalani kegeluhan bagepe keterampilan menghadapi berbagai persoalan dan tantangan hidup. Itulah hikmat. Jana hikmat juga akan membantu setiap orang yang memilikinya guna membentuk watak, kepribadian, karakter, mental. Gelahuga, gelah ngasup kita dalani kegeluhan nenda alu mehuli. Janah kalak si berhikmat, pasti teridah ibas carana erbelas, carana ngerana, bagai perukurena, rikut ras perbahanan. Jadi ngerana karena hikmat enda pengertiannya sangat dalam. Tidak bisa diterjemahkan hanya dengan satu kata. Walau Sofia itu seringkali disebut kebijaksanaan, tapi maknanya begitu dalam dan luas. Maka di tema antai baswarisi sendah pebagasi kepentaran. Bagaimana caranya? Uga carana kita banci pebagasi kepentaran. Dari mana kita memperoleh hikmat itu? Jelas firman Tuhan mengatakan kitab Salomo, Amsal dan kitab Pengkhotbah ini banyak sekali berbicara soal kepentaran, melala kelgerana soal hikmat. Jana kunci inti dari kitab Amsal itu berkata bahwa benar-benar kepentaran, kemalangan man Tuhan. Bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Dan hikmat bukan sesuatu yang gampang untuk kita peroleh. Hikmat bisa diperoleh ketika kita berjuang dan berupaya mendapatkannya. Dan itu kita peroleh dari Allah, sang sumber segala hikmat. Maka perikop khotbah ta ibas minggu enda minggu sigelari minggu pendidikan ibas gereja anta GBKP ibas pengerana 10 ayat 10 se-10:5 endandai. Ijenda pengerana penulis kitab pengerana ndai panci simpulkan ibas 5 ayat enda bahwa dia berbicara tentang bagaimana perbedaan orang-orang yang berhikmat dan orang-orang yang tak berhikmat yang disebut dalam bahasa pengkhotbah orang-orang yang bodoh. Jadi jelas si beda kena ijenda. Kalak si berhikmat mekalak si pentar. Janah yang tidak memiliki hikmat itu disebut oleh bahasa pengkhotbah orang-orang yang bodoh. Ibas ayat 10 sadandai. Ikata kena ijenda. Maka kalak si berhikmat, orang yang berhikmat dan tidak berhikmat itu akan nampak kelihatan di dalam caranya bertindak. Orang yang berhikmat dalam apapun yang dia kerjakan pasti tidak hanya pakai otot, tidak hanya mengandalkan tenaga, tapi juga memakai akal budi dan akal pikiran. Labo alu gegeh na ngenca, lako kena kerina, si harus sidahi kena, labong pekeri tenaga ngenca, tapi dia akan memakai hikmat kepentarannya untuk mengatur strategi bagai penuh dengan perencanaan. Maka katakan anda izin, kune sekindu lantelap. Tapi lai garundu, kan ada banyak orang yang sudah tahu
ya, sekinna tumpul, ya, usurina dengan lalap, ya, pakaiina dengan lalap, ya, maka la maksimal pendahinna, ya, terbatas dan memakan waktu energi yang lebih panjang dan lebih lama. Dan kita pengerana katakan, orang yang berhikmat, dia akan tahu ini kenapa pekerjaanku tidak selesai-selesai. Dia akan terukur, oh karena skinku tumpul, maka aku harus mengasahnya. Dan ketika dia mengasahnya, menajamkannya, maka ketika dia memakaikannya kembali, dia tidak akan pakai tenaga yang ekstra lagi. Di sekinta tumpul kapndu, ya. Bicara gege hidupe motong batang kayu ya. Nggodarat krina urat tandue, ya. Labo terpansa batang kayu ya. Tidak akan mempan. Dan waktunya juga pasti akan lebih panjang. Maka kata Raja Salomo, kata penulis kitab pengkhotbah, orang yang berhikmat, dia tidak hanya mengandalkan tenaga, tapi dia juga ruku ribas kai pesidahi kena. Janah, dia akan mampu merancang dengan strategi, merancang dengan penuh perencanaan. Sehingga KIP silako kena maksimal hasilnya. Nah itu berarti ya, orang yang berhikmat ya, tidak hanya mengandalkan tenaga, tidak hanya mengandalkan pikiran juga, tapi penuh perencanaan dan juga strategi dalam melakukan segala sesuatu untuk menghasilkan yang terbaik dalam setiap apa yang dia kerjakan. Ya. Maka ibas ayat 10.2 se 10.5 izin dapat kitab ngerana bahwa perbedaan yang tajam antara orang yang berhikmat dan yang tidak berhikmat. Orang yang berhikmat dan tidak berhikmat itu akan nampak nyata dari perkataannya. Ya. Jadi dua hal di sini ya. Bagian yang pertama tadi kala si berhikmat itu nampak dari tindakannya, dari apa yang dia kerjakan. Bagian yang kedua ayat 12 sampai 15, orang yang berhikmat atau orang yang bodoh itu akan nampak dari ucapannya, pengeranana, perkataannya. Kainina ibas ayat 10.2 ndai. Ranan kalak pentar, mahancaya ia mati, tapi bene kalak bodoh, erkitekan rananna cini. Dalam bahasa Indonesia dia berkata, perkataan orang berhikmat menarik, tapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Senina resturang ke kelengan Tuhan, kair tina, ranan kalak pentar, ninandai jena mahancaya ihamati. Apa arti dari perkataan kitab pengkhotbah ini bahwa perkataan orang benar, ya, orang yang berhikmat menarik. Kata menarik di sini dalam bahasa Ibrani artinya penuh kebaikan dan kemurahan hati. Maka dikala si berhikmat pasti bas pengerana nepe selalu positif. Kala yang berhikmat pasti ibas yang ranepe bijak menempatkan kata-kata. Kala si berhikmat pasti rukur lebih ia kai si belas kenala asal melaskan. Lika pepatah kalak karonina siksik lebih maka tindas. Berarti falsafah kalak karwen dape mengandung hikmat kape. Ya. Ukuri lebih maka belaskan. Siksik lebih maka tindas, ukuri lebih maka belaskan. Ya. Ini ciri-ciri orang yang berhikmat. Tapi kalak bodoh ninanda izin dan bene ia arkiteken pengeranana. Kalak bodoh kai pe belasina.
Kalau bodoh asal embus saja. Ya. Labu ukurina ukur kala. Ya. Lika kala bagai. Ya. Aku pengeranangku ngengenca bagai pandita. Lang ukur ku mahu likal. Janari dah kala, janari tak kala. Adi labu dah kala ukur tu. Ya. Kata kita pengkhotbah, seorang yang berhikmat dan seorang yang bodoh akan kelihatan melalui pengeranana. Karena biasanya apa yang kita ucapkan itu berasal dari hati dan apa yang ada pada pikiran kita. Maka Ijenda tentu adi perkataan orang yang berhikmat itu penuh kebaikan. Arti kata menarik dalam bahasa Ibrani di sini adalah penuh kebaikan. Tidak pernah dimaksudkan untuk merendahkan orang lain. Tidak pernah ketika berkata-kata bermaksud memperlakukan orang lain, mempermalukan orang lain. Ya. Orang yang berhikmat kata-katanya penuh dengan kemurahan hati dan kebaikan. Tidak pernah berupaya untuk mengecam, menjatuhkan, dan menghancurkan orang lain. Ya. Golitkin kalak bagai pandita, lid. Ya. Saja pasar minggu adalah lid, bagai. Macam dengan celalid kalak si bagai. Ya. Lang japa pelit. Ya. Lakam tu cililitan pelit. Nah. Dimanapun ada saja orang yang memang selalu mau mencari-cari kesalahan orang lain dan berupaya untuk menjatuhkan orang lain dengan perkataannya. Ya, pasti ada. Ya, dan banyak sekali orang yang sedemikian. Maka kata kita pengkhotbah, orang yang sedemikian bukanlah orang yang berhikmat. Ya. Melainkan orang kain ini nandai jenda. Orang bodoh, kamlah ngata kencang. Ya. Orang yang sedemikian digolongkan. Maka mari kita mengevaluasi diri. Kalau sering kali kita berusaha dengan perkataan kita menjatuhkan orang lain. Ya, maka rukurlah kita bukan tergolong orang yang berhikmat. Tapi tergolong orang yang bodoh. Jangan jelas pengkhotbah berkata bene mekalak sebagai arkiteken rananna. Apa maksudnya di sini senina rastura? Ya. Adi bodoh pengerananta. Ya. Lah kita bijak ibas kita berbelas. Orang bodoh kai pebelasina tanpa ukurina. Maka ibelas kena alu pengeranana bancian cedai pusuh kala menyakiti orang lain. Ya. Piah adi bagenda mau ujung-ujungna ise pelanai merhat ngerana rasia. Ya. Reh kencaya bubar ngureh senunda ini kala bagai ya. Idah kala kencaya dodona ngureh sianu ning kala. Miska bubar, meriah de perbual Jacob du ngerana meriah, ya. Reh kencaya, aku lebih ni anak ningkala, ya. Itu kan berarti bene kenia nina ini orang bodoh dari perkataannya arah pengeranana mene kenia, ya. Janah cidahkan bahwa perkataan orang bodoh akan menjadi bumerang yang akan menghantam dirinya. Perkataan orang bodoh ya, akan membuat dia tidak memiliki komunitas yang saling mendukung. Ya. Maka arah kata dibata si sendah sehman banta senina resturang kekelengan Tuhan. Ya. Kita diajak jelas bahwa kita iajuk arah kata dibata indah. Mari merenungkan diri, mengevaluasi diri. Sejauh mana aku sudah menjalani hidupku penuh hikmat dan memiliki hikmat Tuhan. Baik dari tindakanku, caraku melakukan apapun, dan juga arah pengerananku. Ayat 14-15.
Pengkhotbah membicarakan ciri-ciri kebodohan. Bahwa orang bodoh kalak si la berhikmat adalah orang yang banyak bicaranya walaupun tak tahu apa-apa. Ya. Kan ada pepatah bahasa Indonesia berkata tong kosong nyaring bunyinya. Dan biasanya orang yang nggak tahu apa-apa ini seringkali itulah yang sok tahu kan begitu ya. Maka KIP belasina ya. Tandu bagai itu sikap dula metah sadise ni ya tempa melalak ke pemetah. Nah, justru orang yang tahu banyak ya itu biasanya lebih rukuria sebab ibas melalap pemetahna sadar diri ya bahwa masih banyak yang dia tidak ketahui. Dan justru itulah ciri-ciri orang yang berhikmat. Ada pepatah dalam bahasa Indonesia, padi semakin berisi, semakin merunduk. Orang yang berpengetahuan dan berhikmat, ya, dia akan semakin rendah hati. Tapi kalau bodoh, lape tehna kaipe, megajang ukur. Ya. Jelas dikatakan kitab pengkhotbah dah izin dah. Ya. Kalau mau tu ngeranai lalap nih, jana lalit si turi kena sebuah kebenaran. Orang bodoh banyak bicaranya, walau tak tahu apa-apa, tapi berlagak sok tahu. Endah gia mekatem nge si jumpai kalak si bagai, malit nge kalak si bagai. Lalit turang, cilili tanah belit bagai ya. Saja jenda lalit. Kah hebat na pasar minggu na bagai ya. Pas hal-hal si negatif lah. Saja kusungkun pertodia kena malalit jenda. Lang. Ya. Lalit sitik melala mungkin. NDP menjadi sebuah perenungan yang mendalam bagi kita. Bahwa orang yang berhikmat jelas sekali berbeda dengan orang yang tak berhikmat. Dia tidak akan berlagak sok tahu dan banyak omong. Dan tidak hanya itu kata pengerana dai bas ayat 10:5. Kalak bodoh ngencala meteh dalan ke rumah. Nah ini pun kan luar biasa ungkapannya ya. Ini sangat sarkasme ini ya, ini kasar sekali sebenarnya. Mana ada sih orang yang tak tahu pulang ke rumahnya ya? Kecuali sudah linglung dan kecuali sudah hilang ingatan ya? Ini sebuah sindiran yang sangat tajam ya, yang menggambarkan bahwa orang bodoh seringkali tidak tahu tujuan dan arah yang benar. Dan itu mempengaruhi dalam caranya bersikap dan dalam caranya bertindak. Tapi orang yang berhikmat, dia tidak akan pernah malu mengakui keterbatasannya dan kekurangannya. Kemarin minggu eda dai ma PJJ dalam 3 minggu kita nenggo ngerana soal berbudaya ya, orat geluh. Bagai pe sangkep geluh bas minggu si lewat. Maka lit skala sinungkun man bangku bas PJJ dai ya. Aku enda dengaku oge sumbang sisiwah pandita. Bancingnya jelas kendu ya. Sumbang malijeni sumbang perdalan. Ya. Maka ulah ceroboh dan sumbang perdalan itu nahe dan tan tidak diayun. Ugang maksudnya nih ya. Adik kita dalan mah nahe terus tanta mah harus diayun. Kenapa di sini dikatakannya tidak diayun? Adi diayun kan berarti sumbang, berarti selama enda sedekah enda sumbang kak perdalan nih ya. Maka bicara pandita pe aku ya, saya harus terus terang ya.
Situhuna lak ngencakam enda dengau gendu sumbang sisiwa. Aku penda dengan koge sumbang sisiwa henda. Maka di karena se sungkundu sentabi kelaku lit jenda orang tuanta si meteh karena budaya. Maka manbanalah si pindo pengertiin. Gelah lah salah pengertinta. Bicara ku jawab pekari, berarti teh-tehen ngengenca. Nih, ku teh-tehen matah lu ya. Tahu-tahuan nih nakin bahasa Indonesia. Ya. Sok tahu kan begitu ya. Dan justru adikku jawab lalit pemetahku karena sie, berarti kalak motu aku. Ya. Karena aku sok tahu terhadap sesuatu yang saya tidak mengerti dan saya tidak pahami. Maka man orang tua anta, kamu orang tua kami. Ya. Dia kena emeritus. Singgo mendarah daging kin budaya karwei bas kam. Kamlah jelas kenca. Gelah krina kami pengangkan karena sie. Mari jangan pernah malu mengakui keterbatasan dan kekurangan kita karena sehebat apapun pengetahuan kita, masih ada yang tidak kita ketahui. Setinggi apapun pendidikan kita, masih ada yang lebih tinggi daripada kita. Maka ada dua hal yang seringkali ditekankan dalam firman Tuhan. Sehebat apapun engkau, jangan pernah tinggi hati, tapi rendahkanlah hatimu karena engkau manusia yang terbatas dalam banyak hal. Sekalipun engkau bisa melampaui lebih dari orang lain dalam satu bidang, tapi dalam bidang yang lain belum tentu engkau lebih tahu daripada orang lain. Di atas langit masih ada langit. Amin. Maka jangan pernah tinggi hati, jangan pernah merasa sok hebat dan sok tahu segalanya. Karena setiap kita manusia, selebih apapun kita dan sehebat apapun kita, kita masih punya kekurangan dan keterbatasan. Dan hal yang kedua yang selalu Alkitab ajarkan bagi kita, untuk jangan juga rendah diri dan minder. Karena sebanyak apapun kekurangan kita, Tuhan sudah melengkapi kita dan memberikan karunia serta potensi yang luar biasa bagi setiap kita. Sadari juga dalam hidup saudara, dalam diri kita ada potensi yang Tuhan anugerahkan. Ulah minder. Karenanya orang percaya tidak boleh tinggi hati dan tidak boleh rendah diri. Aku lo kutah KIP pendeta. Aku ini apalah. Awak ini siapalah. Ninta jauh. Suruh kalak kan cakap du. Kamu cocok kok. Aku endak kailah pendeta lu. Kuang ke KIP. Maka kalaklah suruh. Aku endak kailah. Loli pemetahku. Nih. Di dalam setiap keterbatasan dan kelemahan kita, Tuhan sudah percayakan juga ada talenta, ada karunia, ada pengetahuan hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu percaya dirilah. Saja ulah over pede, ya, ulah over confidence, ya. Tapi harus juga percaya diri. Jadi seni narasturang kekelengan Tuhan ibas minggu pendidikan enda. Mari miliki hikmat. Janariku teman tengatakan pebagesilah kepentaran ibas dirinta. Dan bagaimana kita mendapatkan hikmat itu? Amsal 8 ayat 13 berkata, harus mencarinya dengan tekun, dengan memintanya kepada Tuhan, berusaha mendapatkannya. Dan bagaimana kita mendapatkannya?
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Maka langkah pertama untuk memperoleh hikmat dari Tuhan, mari bina hubungan dan relasi secara pribadi dengan Allah. Itulah yang menjadi langkah pertama memperoleh hikmat yang sejati. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat dan pengetahuan. Sebagaimana Amsal 9 ayat 10 berkata, janah dengan hikmat yang dari Tuhan, kita akan dimampukan tidak hanya membedakan mana pengajaran yang benar dan pengajaran yang tidak benar. Bagi kai katakan Paulus naibas pengogenta sada Timotius 4 ayat sada 4 dai. Dengan hikmatlah setiap kita akan mampu membedakan pengajaran sesat dan pengajaran yang tidak sesat. Ini dalam pergumulan Timotius menghadapi jemaat di Efesus yang dimasuki oleh pengajar-pengajar sesat pada masa itu. Sehingga Paulus mengingatkan Timotius untuk bisa senantiasa mengajarkan kebenaran kepada jemaat di Efesus. Turikanlah kebenaran firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Bagaimana Paulus mengajak Timotius untuk terus menyatakan kebenaran firman Tuhan, hikmat yang berasal dari firman Tuhan. Ibas kerina paksa, tupung sempat raslah sempat. Jangan buang-buang waktu karena pengajaran-pengajaran yang tidak benar itu, pengajaran-pengajaran sesat, guru-guru perguak, sangana giat untuk menyebarkan pengajaran yang tidak benar. Hanya dengan hikmat kebenaran firman Tuhan siajar kendular ngadi-ngadi Nina Paulus. Maka perpelungan banci tuhu-tuhu megegeras teguh. Ibas kata dibata si payo dengan benar. Bahwa pada masa itu bagaimana guru-guru perguak memberitakan yang bukan berasal dari firman Tuhan, apa yang enak didengar, apa yang manis di telinga. Karenanya Timotius diperintahkan untuk jangan buang waktu lagi. Beritakan kebenaran Injil kepada jemaat di Efesus agar dengan hikmat kebenaran firman Tuhan itu mereka tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tak berbobot, yang hanya memuaskan keinginan telinganya dan yang hanya mau mendengar apa yang menyenangkan hati saja. Tidak hanya jemaat di Efesus, saya pikir ada banyak sekali juga jemaat-jemaat hari-hari gini yang hanya mau mendengar firman yang enak didengar saja. Ketika firmannya agak tegas, lapayo bagai, ketika dikritik oleh kebenaran firman Tuhan, melalak-lalak tersinggung. Mis ceda pusuhna, ceda ukurna. Bicara soal pengampunan, saya pernah berkhotbah dan saya katakan, siapa yang masih menyimpan dendam dan tidak mau memaafkan sampai hari ini, karena temanya itu kan mendengar dan melakukan, dia sama seperti orang yang hanya bercermin, tapi lapa kenana bana. Jadi adili diantara kita yang masih ada sampai hari ini, rajin begikan kata di bata, bas YouTube narik tiap hari, turi kenaka, aku sudah khatam baca Alkitab pendeta, tapi imbang nape lalap-lalemina, lalap-la terdamaikan. Cedung khotbah kap lu japrin aku kata Tuhan daima, naka. Kamu lamin aku angkat bas khotbah dunia. Nah, itu kan berlaku umum. Pasti tadi pendeta nyindir saya itu ya. Nih. Nah.
Maka ningku bagai puji Tuhan kalau kamu tersindir. Karena hanya orang yang tersindirlah, dia akan tergerak hatinya untuk mengalami perubahan. Di kala uga apa piningan la terkuit pusuhna la magamang kutuna pe. La magatel kutuna pe. Ya. Apa istilahnya itu? Enggak peduli, ya. Ada orang yang justru ketika dihotbahi dia berkata, wah udah kena Bapak si Anu tuh. Ya. Kan ada juga yang begitu, mantap pendeta. Tadi sindirannya keras sekali untuk Bapak si Anu. Untuk orang lain malah dia maksudkan. Ya. Tapi jangan gitu dong pendeta. Lain kali ya, janganlah angkat-angkat persoalan jemaat. Kalau khotbah di atas mimbar, loh itu kan firman Tuhan. Ya. Mari hari ini itu kan mengenai siapapun, saya juga harusnya terkena itu kalau ada imbang saya, ya, yang saya belum berdamai dengannya. Ya. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang tidak hanya mengenai orang yang mendengar, tapi juga orang yang menyampaikan. Dan hari ini senina resturang Bapa Nande kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus ibas minggu pendidikan enda. Ya. Bagaimana kita terus menerus belajar untuk pebagesi kepentaran, jana hendatkan kepentaran ibas di batanari, bahwa minggu pendidikan hari ini mengingatkan kita untuk terus belajar dalam sekolah kehidupan ini. Bahwa hidup kita ini adalah sebuah pembelajaran. Belajar terus menerus, long life education. Ya. Tidak akan pernah kita berhenti belajar. Dan ketika kita mau belajar, kita akan mengalami perubahan. Orang yang belajar akan mengalami perubahan. Lalu dalam hal apa kita harus banyak belajar? Belajar untuk mengubah pikiran kita dan mindset kita. Kalau selama ini kita anggap bahwa dalam apapun yang kita kerjakan hasil yang menjadi utama, proses tak penting, ya, maka itu pun bisa kita belajar melalui pengalaman-pengalaman hidup. Nah, kalau ada orang yang hanya menekankan hasil, ya, nanti kalau anak-anak kita ajarkan unsur hasilnya nakku, yang penting hasilnya nakku, ente aja usur. Oh, kalau begitu, kalau mama perlu hasil nyontek juga nggak masalah. Apalagi ini zaman belajar online kan begitu, ujian pun online. Ya. Harus ditekankan kepada anak-anak. Lagi teh guru dua nakku, ya, kan ada kamera di situ mah. Lah kamera kan terbatas. Ya. Kamera arah belakang, kamera arah depan. Teruh malaidah dengan kamera. Ya. Yang penting nakku jujur kerjakan. Bagaimana kita mengubah mindset anak-anak kita juga. Soal itulah belajar. Belajar untuk mengalami perubahan. Berubah dalam pikiran. Belajar untuk mengubah perilaku, gaya hidup, cara kerja, cara bertindak. Ya. Ini kan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Bagaimana aku yang dulunya merasa dia paling benar, ya. Tapi kemudian ketika dia mengenal hikmat Tuhan, dia mengalami perubahan dalam pola pikir dan juga pola tindak. Dan minggu pendidikan hari ini juga mengajak kita untuk terus belajar untuk berubah. Dalam hal apa? Dalam hal perasaan, belajar mengubah perasaan, pikiran dan perilaku. Mengubah perasaan yang bagaimana maksudnya pendeta? Mengubah perasaan itu berarti berubah dalam sikap dan berubah dalam nilai-nilai hidup. Ya. Rasul Paulus berkata, apa yang dulu kuanggap kebanggaannya, tapi sekarang kuanggap sampah dibandingkan dengan kemuliaan Kristus. Dia golongan Sanhedrin, dia orang hebat dalam Taurat Tuhan,
Tapi setelah dia mengenal Kristus, dulu dia merasa bahwa orang-orang lain pantas untuk dianiaya. Perasaannya berubah, mengajarkan cinta kasih. Bukan Taurat yang utama, tapi justru kasih Kristus menyempurnakan Taurat yang selama ini dia begitu agung-agungkan. Apa yang dulu kuanggap kebanggaan, tapi sekarang sampah dibandingkan kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Dan kalau demikian, orang yang belajar terus dalam sekolah kehidupan ini, bukan berarti kita harus S2, S3. Ada banyak orang yang S2, S3 tapi tidak bijak dan pintar. Ada orang yang hanya tamat sekolah dasar. Dulu saya melayani di daerah, ya, justru saya menemukan banyak orang-orang yang bijak dalam perkataannya. Sekalipun dia tidak punya pendidikan yang tinggi. Orang tua yang diminta nasihat. Ya. Adilit orang tua setiap pindo nasihat. Kan ada orang yang malikala sebagai pindo kenca nasihat. Ya, rahgurlah na pusuhta. Bagenda kapdu ban kala aku. Bagenda kapdu ban kala aku. Paneta. Tinjumin sekali. Nih. Mereka kala bagai. Ya. Jadi bukan tempat untuk berguru. Dan bukan tempat untuk mendapat hikmat. Hari ini orang yang belajar untuk berubah dalam perasaan akan belajar semakin sabar. Orang yang berubah dalam perasaan akan belajar untuk mengalah. Kalau dulu kita merasa bahwa mengalah itu kalah, maka ketika kita belajar dalam sekolah kehidupan semakin berhikmat, kita tahu bahwa justru dalam mengalah itu, di situ letak kekuatan kita sebagai orang-orang yang menang. Amin. Jangan pernah berpikir ketika Anda mengalah, Anda kalah. Justru ketika Anda mengalah, disitulah letak kemenanganmu. Dan berpikir, belajar melalui hikmat Tuhan akan membawa kita berubah untuk semakin ikhlas menjalani kehidupan dan menghadapi setiap tantangan hidup. Takut akan Tuhan, permulaan segala hikmat. Bangun relasi kita yang semakin intim, ras di bata. Kalau semakin kita mengalami hikmat yang dari Tuhan. Tuhan masuk-masuk katana. Amin. Ras kita ertoto.